Pada video ini, saya akan menganalisis pidato Prabowo Subianto berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Analisis ini mencakup penggunaan bahasa, struktur kalimat, pilihan kata, kohesi, dan koherensi, serta kesesuaian bahasa dengan konteks pidato. Ya, saya bangga kerjasama kita cukup baik. Kita sudah menjadi tim yang tidak usah menunggu perintah, sudah mengerti. Ibarat tim sepak bola, masing-masing sudah mengerti tugasnya. Yang striker, yang di tengah, yang bertahan, yang cadangan pun tahu menjadi cadangan yang baik. Pada saatnya akan dimainkan. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Menteri Pertanian, terima kasih, beliau sudah mewakili saya. Tapi saya sampaikan penghargaan terima kasih secara garis besar kepada semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin. Saya tidak mandang partai mana, kelompok mana, tidak ada. Saya tidak tanya, saya tidak mau tahu. Kita semua putra merah putih. Kita semua anak bangsa Indonesia. Persaingan baik, nggak ada urusan. Bertanding bagus, masa mau bertanding nggak ada lawan tanding? Nggak seru dong. Bener? Apa kita mau lomba 100 meter? Lari sendiri, nggak ada lawannya, nggak lucu itu. Iya kan? Itu dagelan namanya itu. Nggak apa-apa. Tapi bersaing tujuannya sama. Begitu siapapun yang menang harus bekerja, harus membela rakyat, harus bekerja sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Jangan berkuasa, habis itu menjual diri. Ya kan? Aku 1 tahun aja ya jadi presiden. Geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok, bolak-balik datang. Minta ini, minta itu. Saya tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak ikut-ikut yang lain-lain. Kemarin saya dikasih daftar. Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, oh aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan? Memang kalian menteri-menteri kalian diangkat, ya kan? Kalian diangkat untuk dihujat, nggak apa-apa. Saya nggak mau baca, karena saya nggak mau terpengaruh. Kemarin ada menteri, Pak ini, tolong Bapak pelajari ini, Pak. Ini ada nama-namanya. Jangan. Saya takut ada teman saya di situ. Atau ada anggota Gerindra. Iya kan? Kalau sekarang saya bilang saya nggak tahu. Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, Pak ada apa petunjuk? Yang melanggar tindak sederhana. Bahasa Indonesia nggak usah ditafsirkan. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 jelas. Nggak usah ada penerjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan, segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara, ya. Nggak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan. Jadi saudara, terima kasih
pengabdianmu, prestasi luar biasa ini membuat kita tambah percaya. Dari hasil menuju hasil. Dari kemenangan menuju kemenangan baru. Kepercayaan diri, kita mampu. Indonesia mampu. Indonesia cerah. Indonesia semangat. Indonesia makmur. Dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya ini mantan tentara, prajurit. Di tentara ada adat tentara, kebiasaan tentara, yaitu bawahan hormat atasan. Itu di Indonesia aja. Di beberapa negara atasan dan bawahan hormat bersamaan. Tapi saya punya, dari sejak muda saya mimpin pasukan tempur. Saya punya kebiasaan. Kadang-kadang saya mimpin pasukan saya dengan keras, tapi akhirnya mendapat keberhasilan dan akhirnya saya menjadi kagum dan bangga dengan anak buah saya. Dan akhirnya saya yang hormat mereka duluan. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. 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 Hidup petani. Tani makmur. Indonesia sejahtera. Indonesia maju. Terima kasih. Selamat berjuang. Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi. Pertama, dari aspek penggunaan bahasa. Pidato Prabowo Subianto menggunakan banyak bahasa informal dan gaya percakapan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti ga, iya kan, dong, serta ungkapan santai lainnya. Penggunaan bahasa ini membuat pidato terasa lebih dekat dengan audiens. Namun secara kaidah bahasa Indonesia formal, hal tersebut kurang sesuai. Kedua, dari aspek struktur kalimat. Ketiga, dari aspek pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang digunakan tergolong sederhana dan mudah dipahami. Namun, variasi kosakata masih terbatas dan beberapa ungkapan lebih cocok digunakan dalam percakapan sehari-hari dibandingkan dalam pidato resmi. Keempat, dari aspek kohesi dan koherensi. Secara umum, pidato memiliki keterkaitan antar kalimat dan antar gagasan yang cukup baik. Namun, pada beberapa bagian, alur pembahasan terasa melompat-lompat sehingga fokus pidato menjadi kurang terarah. Kelima, dari aspek kesesuaian dengan konteks. Walaupun kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia formal, gaya bahasa yang digunakan Prabowo Subianto kemungkinan disengaja untuk membangun kedekatan emosional dengan audiens dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidato Prabowo Subianto belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia formal. Namun, dari sisi efektivitas komunikasi, gaya bahasa yang digunakan cukup berhasil dalam menjangkau audiens. Untuk pidato resmi, sebaiknya digunakan bahasa yang lebih baku, struktur kalimat yang lebih rapi, dan pilihan kata yang lebih variatif